Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samria dari UKI 1 semester 4 dengan NIM 30156122005. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat tasbih dan langkah-langkah sholat tasbih. Salah satu sholat sunnah yang dianjurkan oleh para ulama adalah sholat tasbih. Dinamakan demikian karena di dalam sholat tersebut banyak dibaca tasbih. Para ulama mendasarkan kesunahan sholat tasbih pada sebuah hadis riwayat Abu Rafi'i, di mana Rasulullah memberitahukan kepada paman beliau Abbas tentang tata cara dan berbagai keutamaan melakukan sholat tasbih. Dalam berbagai kitab fikih yang menuturkan perihal sholat tasbih, para ulama menyebut hadis yang cukup panjang tersebut. Meski dipandang sebagai hadis dhaif, namun para ulama Syafi'iyah seperti Abu Muhammad Al-Baghawi dan Abu Muhassin Ar-Ru'ayani menetapkan kesunahan sholat tasbih ini. Ini sebagaimana dituturkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Bila dilihat dari sisi keutamaannya, para ulama memandang sholat tasbih memiliki keutamaan yang begitu besar sampai Imam As-Sabuki menyatakan bahwa tidaklah orang yang mendengar tentang keutamaan sholat tasbih namun ia meninggalkannya, tidak melakukannya, kecuali orang-orang itu adalah orang yang merendahkan agama. Adapun waktu pelaksanaan sholat tasbih dapat dilakukan kapan saja, baik siang hari ataupun malam hari, sepanjang tidak pada waktu yang dilarang untuk sholat. Hanya saja Imam An-Nawawi memiliki pendapat yang menyatakan adanya perbedaan dalam teknik pelaksanaan sholat tasbih di siang dan malam hari. Bagi beliau, bila sholat tasbih dilakukan di malam hari, maka akan lebih baik bila dilakukan dua rakaat masing-masing dengan satu salam. Namun bila dilakukan di siang hari, maka bisa dilakukan 2 rakaat 1 salam atau langsung 4 rakaat dengan 1 salam. Pada dasarnya, tata cara pelaksanaan sholat sunnah tasbih tidak jauh berbeda dengan tata cara pelaksanaan sholat-sholat lainnya, baik syarat maupun rukunya. Hanya saja di dalam sholat tasbih ada tambahan bacaan kalimat thayyibah dalam jumlah tertentu. Baiklah, langsung saja adapun tata cara sholat tasbih, yaitu yang pertama kita takbir. Setelah takbir kita membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah, dilanjutkan di surah-surah pendek. Setelah membaca Al-Fatihah dan surah lainnya, sebelum ruku terlebih dahulu membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Setelah itu baru kemudian melakukan ruku. Pada saat ruku, sebelum bangun untuk iktidal, terlebih dahulu membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Setelah itu baru kemudian bangun untuk iktidal. Pada saat iktidal, sebelum turun untuk sujud, terlebih dahulu membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali, baru kemudian sujud. Pada saat sujud yang pertama, sebelum bangun membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali, baru kemudian bangun untuk duduk. Pada saat duduk di antara 2 sujud, sebelum melakukan sujud kedua membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali, baru kemudian melakukan sujud yang kedua. Pada saat sujud kedua, sebelum bangun membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Setelah sujud yang kedua tidak langsung bangun untuk berdiri memulai rakaat yang kedua, namun terlebih dahulu duduk untuk membaca kalimat tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 10 kali. Setelah itu barulah bangun untuk berdiri kembali memulai rakaat yang kedua.
Dengan demikian, maka dalam satu rakaat telah terbaca tasbih sebanyak 75 kali dalam satu rakaat. Jadi 4 rakaat bacaan kalimat tasbih sebanyak 300. Untuk rakaat yang kedua, tata cara pelaksanaan sholat dan jumlah bacaan tasbihnya sama dengan rakaat pertama. Hanya saja pada rakaat kedua setelah membaca tasyahud sebelum salam terlebih dahulu membaca tasbih sebanyak 10 kali, baru kemudian membaca salam sebagaimana biasa sebagai penutup sholat. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai tentang sholat sunnah tasbih dan tata cara sholat sunnah tasbih, di mana bahwasannya dianjurkan kepada setiap muslim untuk melaksanakan sholat tasbih setiap harinya jika mampu. Jika tidak, maka setiap Jumat ataupun 1 bulan sekali. Kalau belum mampu, bisa 1 tahun sekali dan setidaknya seumur hidup 1 kali. Dan ketika tidak pernah melaksanakannya sama sekali, hal ini menunjukkan atas kemalasan terhadap agamanya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai sholat tasbih dan tata cara melakukan sholat tasbih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.